Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjang Radi Kurnia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri 1 Malang, program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Saya sebagai guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Kemang. Dalam video kali ini, saya akan mengampu mata pelajaran gambar teknik, di mana materinya tentang menggambar perspektif satu titik hilang di kelas 10 DPIB. Metode yang akan saya gunakan adalah metode Project Based Learning, di mana nanti akan ada bantuan video tutorial dalam praktek penggambaran siswa. Selamat menyaksikan video saya dan semoga bermanfaat. Anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun di jam siang, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Biar betah, biar jadi emas badan. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan doa atau biar doa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, akan menyapa kalian satu-satu. Kita cek satu-satu. Aliansa Firdaus, kemudian Alia Azza Cahyani, selanjutnya Falis Agatsya Valentino, Kawan Azadi. Terima kasih. Yang tiga hadir hari ini Sasti ya? Sasti satu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Hari ini mau ngapain? Belajar lagi ya. Kita meneruskan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Belajar tentang apa? Proyeksi apa? Isometri itu ada beberapa ketentuan dalam gambar isometri. Salah satunya adalah sudut kemiringan objeknya. Coba ya, sudutnya berapa aja ya? 32 derajat dan 30 derajat. Nah, kemudian kemarin selain gambar isometri juga tetap penggunaan penggaris, alat penggaris segitiganya dan tempat garisnya. Nah, kemarin gimana penerapan penggaris segitiganya? Sudah pernah lancar semua ya? Oke, sudah pernah lancar semua. Kemudian
soal titis garisnya juga sudah bisa digambarkan dengan baik. Materi selanjutnya, biasa kita akan melakukan semua dulu. Kira-kira materi yang selanjutnya kemarin sudah membahas belajar tentang apa? Tentang perspektif. Apa itu perspektif? Nanti kita akan bahas. Oke, ini dia link soal asesmennya yang kita Bapak akan mengisi sejauh mana pengetahuan Bapak tentang ada ada peralatan gambar, kemudian cara membuat gambar, kemudian perspektif atau pikiran. Oke, sudah kita akan bahas. Nah, sebelum ke materi, mudah-mudahan nanti di asesmen akhir kalian akan secara pengetahuan akan mendapatkan kemampuan yang diharapkan. Kita akan masuk ke dalam proyek perspektif satu pikiran. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perspektif satu pikiran. Manfaatnya apa nanti di buat kehidupan sehari-hari maupun dalam hal pengerjaan tugas di kelas 11 dan kelas 12. Nanti kamu bisa memproyeksikan sebuah gambar tiga dimensi atau bangunan tiga dimensi. Misalkan kamu akan merancang sebuah sebagai desain interior. Nah, dia nanti kaidah-kaidah yang serpikelan itu akan bisa dimanfaatkan. Perspektif satu pikiran atau satu titik lenyap, kalau di mana titik lenyap ya, jadi pikiran itu di mana kalian berdiri di satu ruangan misalkan ya di sini. Misalkan bapak berdiri di sini dengan pandangan lurus ke depan, itu berarti titiknya hanya satu fokus satu titik. Kemudian garis-garis interior gedung ini, misalkan garis plafon dengan dinding, kemudian garis lantai dengan dinding, kanan kiri, semua akan semakin dikerucutkan akan semakin berpusat di satu titik. Sama halnya kalian berdiri di sebuah terowongan, semakin ujung kan besar terowongannya tidak semakin besar, malah semakin satu benda akan terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan Pak Aldis berdiri di sini menggambar sebuah ruangan ini, kemudian Alia berdiri di sebelah sana. Jadi nanti gambarnya pasti akan beda, walaupun titik hilangnya satu. Cuma nanti bagian kanan dan kirinya akan terproyeksikan dengan berbeda. Contohnya seperti ini, satu titik hilang gambaran. Kemudian ada dua titik hilang, nanti di pertemuan nanti kita akan pelajari. Oke, nah ini dia. Yang tadi Bapak sampaikan. Semakin jauh objek, semakin kecil pula. Nah, kemudian ada garis horizon. Apa itu garis horizon? Pasti dalam perspektif itu pasti akan selalu ada garis horizon. Nah, ini. Tahu gambar apa ini? Nah, itu gambar ada kira-kira yang dikasih tanda kanan. Orang ya, kurang lebih orang. Jadi seorang itu berdiri sejajar atau jaraknya sama dengan anggaplah si orang ini yang kita lihat. Ketika orang itu berdiri dekat si objek yang melihatnya, Monas akan terlihat lebih kecil daripada si objek orang. Padahal kan secara ukuran yang sebenarnya jelas kan yang lebih besar yang mana?
Nah, tergantung objek yang di. Nah, ini garis horizon. Garis horizon adalah tempat bertemunya bumi dan langit. Nah, sampai di sini mengerti? Pernah main di pantai? Kamu lihat ke ujung laut lepas, suka terlihat garisnya ya. Nah, itu adalah ujung antara garis langit dan bumi. Nah, ini yang paling penting. Nanti di prakteknya itu kalian akan ada beberapa teknik penggambaran. Di antaranya apa itu yang pertama? Mata kodok ya. Jadi mata kodok itu hanya asumsi saja, jadi dia adanya di bawah. Kemudian, nah yang kita akan pakai adalah horizon sebagai seorang manusia normal. Jadi garis horizon manusia normal di Asia itu range antara 150 sampai 170 cm. Ketika dilihat dari mata katak, kalau diperspektifkan akan terproyeksi seperti begini. Jadi terlihat dari bawah. Jadi ini ada sebuah objek kotak. Anggap ini objek kotak dengan skala seperti ruangan kelas, tapi yang belum ada atapnya. Yang pertama dilihat dari perspektif atap, akan terproyeksikan seperti ini. Bangunan terjauhnya akan terproyeksikan ke sebelah bawah. Kemudian ketika dilihat oleh mata manusia normal ini dengan jarak sejajar gitu ya, kamu misalkan melihat dinding itu kelas, maka akan flat. Nah, ketika terlihat dari jenis proyeksi atau perspektif mata burung, maka dari atas dan benda terjauhnya mengarah ke kita lebih jelaskan lagi ke perspektif satu titik hilang. Nah, objeknya itu akan menghilang dan mengarah pada satu titik seperti yang Bapak tadi sebutkan. Nanti kita akan praktekkan. Bagian depan objek tegak lurus dengan pandangan kita, jadi 90 derajat. Nah, kemudian seperti ini. Jadi anggap kamu sedang coba paling sini ke depan. Peragakan ini, paling berdirinya di sini. Bisa. Anggap coba Paris lihat, kamu fokus ke lurus, berarti ke ujung kanan kiri depan bawah itu akan seperti yang terlihat di sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau penggambaran dari sebelah itu teman-teman juga akan semakin menurun. Nah, jadi itu adalah sudut pandang dari Paris. Kayak tangan dong Pak Paris. Ada yang sebelah sini. Coba rasakan, sama nggak dengan yang orang merah itu rasakan? Dia lurus, sampai lurus, jangan tegak, jangan nunduk, lurus aja, lurus fokus. Lihat garis kanan kiri pelafon itu sama lantai. Dan sama dengan mungkin sama dengan orang yang ada di sinyaran itu. Oke, nanti dalam penggambaran itu kamu harus berpikirnya seperti itu. Oke, silakan. Terima kasih tepuk tangan. Oke, nah seperti tadi mau bilang, paham nggak dengan ketiga gambar ini? Paham. Coba yang gambar pertama yang disebut sama gimana menjelaskannya? Ketika sudut pandang seorang yang pertama ini mepet ke sebelah
sisi, maka sisi yang terkekangnya akan semakin apa? Semakin jauh ya. Semakin tidak terlihat. Kamu coba berdiri, kamu semakin ke sini dinding ini semakin terlihat, tapi ada tapi semakin ini garis semakin rapat ya. Semakin menyatu betul. Kemudian semakin ada di tengah-tengah maka akan terlihat seimbang. Begitupun sebaliknya. Oke. Misalkan tugaskan untuk menggambar eksterior perspektif di luar bangunan apapun. Misalkan kamu menggambarnya ramean nih sama sekelas ini pengen menggambar masjid. Pasti titik proyeksinya tidak akan sama satu dengan yang lain. Kecuali kamu menjiplak punya temannya. Seperti itu. Jadi setiap orang punya perspektif masing-masing. Kita lihat cara penggambaran seperti itu. Kira-kira garis horizonnya yang mana? Garis horizon yang mana? Horizon. Garis horizon. Yang merah. Iya. Oh ya. Jadi ini adalah garis vertikalnya harus sejajar. Antara garis depan dengan garis belakang. Jadi yang punya jiwa seni tinggi pasti seru nih kalau menggambar. Karena biasanya gambarnya mungkin sebelumnya tidak diberikan materi tentang teknik apa itu perspektif. Nah setelah diberikan teknik perspektif, kalian akan gambar dengan sangat baik. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Cukup? Paham dengan apa yang akan kalian kerjakan nanti? Kita akan pandu dengan tutorial yang ada di video berikutnya. Silakan diikuti sebaik-baiknya. Nanti kertasnya sudah Bapak sediakan. Silakan ikuti apa yang ada di sini kerjanya. Seperti biasa, ketika gambarnya di Oke, ketika gambarnya sudah siap, garis kepingan sudah disiapkan, kita simak baik-baik. Nah, jadi kamu di tengah-tengah kertas media gambar kasih titiknya dulu, titikin aja. Ya kira-kira aja, kira-kira di tengah-tengah. Buat nanti pusat pandangannya. Kemudian kamu buat garis horizonnya, tipis. Garis horizonnya. Kira-kira di tengah-tengah aja, kira-kira di tengah-tengah. Garis horizonnya harus datar ya, pohon raja. Horizonnya pohon raja. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Kalau sudah, silakan disimak. Nah, oke, kalau sudah dikasih garis, kamu buat kotak sebelah kanan dengan ukuran 6x4 yang di kertas 4. Kalau sudah, nah silakan tarik garis ini tipis ke 4 ujungnya. Ingat, lihat ke 4 ujung ini, tarik ke sini. Nah, tipis. Apaan? Ini. Nah, kok tarik. Nah, gitu. Nah.
Kemudian biar benda ini terlihat tiga dimensi, kamu ukur kemiringan ini. Jangan lupa. Kamu ukur ini kemiringan ini sekitar 3 cm. Kemiringan yang pertama ini. Ini harusnya di sini nih. Kok di sini? Ini miringnya justru. Nah, kalau di sini pasti pas dia. Pasti ke sini nih. Teman kocak. Bukannya belum garis itu bawahnya. Tarik ke atas jajar dengan garis kotak perpan tadi. Bebas sampai garis horizontal. Bebas saja Pak. Nih. Sudah begitu? Sudah begitu semua? Kamu tarik garis ke sini vertikal horizontal sejajar ini. Nah, Pakai garis segitiga ya, Pak. garis. Sekalian yang ini ya. Tadi yang lima ada di sini ya. Ini batang ini. Tarik ke sini. Berarti bawahnya Kalau sudah, silakan di garis baru ininya jangan dihilang, jangan dihapus. Awas, kalau dihapus. Yang kedua, kita akan coba menggambar objek yang ada di melewati garis horizon. Nah, silakan bebas. Jangan nanya apa ukurannya berapa. Nah, dari sini berapa. Nah, kalau yang ini yang disebut mata burung, ini disebut mata tengah mata manusia loh. Tengah sejajar. Sekarang yang ini, pokoknya kamu melewati garis horizon aja. Ini ya. Prosesnya sama. Tarik ke titik yang ini. Semuanya ditarik. Ditarik, tipis, ditarik. Nah, kemudian ukuran belakangnya sama 3 cm. Terlalu panjang 3 cm. Misalkan Pak terlalu di garis satu titik hilangnya, kamu kurangin aja jadi 2 cm boleh. Ya, jadi hanya ingin melihat seberapa 3 dimensinya gambar ini. Sudah selesai, kamu yang atas ya. Ada 4 titik ya? Betul kan? Kamu dari silang batu garis batu tipis saja. Nah, ini kan ketemu ini hasil jadi. Kemudian tarik garis yang titik ini ke 4 sudut ini berbentuk piramid. Nah, 1, 2, 3, 4.
Oke anak-anak, gimana gambarnya sudah selesai semua? Ini tiap siswa pasti berbeda-beda, tergantung perspektif masing-masing. Pasti tiap orang tidak akan sama. Ada yang segitiganya ke atas, ada yang segitiganya pesek, ada yang enggak, tergantung siswanya. Terima kasih teman-teman sudah selesai. Bagaimana pengalaman menggambar seksinya? Sebenarnya sebelum ditutup ada asesmen yang harus dikerjakan lagi. Bahkan kita isi asesmennya. Nah, secara praktik nanti nilainya kalian akan dikumpulkan hasil pekerjaan mahasiswa aplikasi penilaian. Oke, silakan selamat mengerjakan. Bagaimana pengalaman menggambar perspektif? Apakah hal yang baru buat kalian? Minggu depan kita akan lebih challenge lagi. Kita akan menggambar perspektif 2 titik hilang. Nah, oke. Mudah-mudahan hari ini cukup. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menjadi bermanfaat nanti buat kedepannya. Terima kasih untuk kali ini. Mudah-mudahan ini dengan nilai yang sangat terima kasih. Mohon maaf bila dan penyampaiannya banyak